Si telat masuk tapi masih worth it. Itu julukan yang pas buat Poco X5 Pro 5G, satu buah handphone yang udah dirilis di awal tahun 2023 tapi baru masuk resmi di Indonesia pertengahan tahun 2023. Jadi ya lumayan jedanya dari rilis secara global sampai masuk ke Indo. Tapi again, seperti tadi gue bilang, handphone ini masih worth it dan di video ini bakal gue jelasin alasannya kenapa. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo dan ya gue biasa seliweran di dunia internet itu ngomongin tentang teknologi dan juga productivity. Jadi kalau tertarik dengan hal-hal seperti itu, boleh klik subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. FYI, Poco X5 Pro yang gue pegang saat ini memang dipinjamkan oleh Poco Indonesia buat gue pakai, gue coba dan kemudian gue bikin videonya, gue ceritain lah experience main-main dengan device yang satu ini. Mungkin orang ngerasa ya, Fik, kalau bold banget berani di depan bilang kalau handphone yang udah rilisnya telat di Indonesia tapi masih worth it. Karena emang secara spesifikasinya masih masuk akal kok. Si Poco X5 Pro 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 778, perpaduan RAM dan juga storage 6128 atau 8256 dengan RAM-nya ini menggunakan teknologi LPDDR4X dan dengan storage UFS 2.2, layarnya 6,67 inci FHD+, sudah menggunakan panel Flow AMOLED dot display dengan refresh rate 120 Hz. Untuk setup kameranya ini yang menarik banget. Main kameranya 108 megapiksel menggunakan sensor dari Samsung, 8 megapiksel ultra wide angle dan juga 2 megapiksel makro kamera. Kamera depannya 16 megapiksel. Baterainya sendiri 5000 mAh, sudah support 67 watt turbo charging. Ada NFC-nya, IP53, sudah stereo secara speakernya, menggunakan MIUI 14 walaupun untuk Android-nya sendiri masih menggunakan Android 12. Benar, dari spesifikasinya mungkin ada satu atau dua hal yang pengen lo highlight, lo ngerasa agak kurang srek. Mungkin salah satunya adalah penggunaan Android 12 di tahun 2023 fresh out of the box. Ya, untuk beberapa orang itu bermasalah, tapi gue pribadi selama dia masih jatuhnya menggunakan MIUI 14, Poco X5 Pro 5G ini masih worth it kok secara flow penggunaannya. Karena gini, si MIUI 14 ini ada beberapa gestures dan juga fitur simple yang menurut gue menyenangkan ya. Yang pertama adalah one hand mode-nya. Dia mudah banget diakses dan lo akan mendapatkan satu buah mode one hand mode yang jatuhnya agak-agak mirip seperti iOS. Jadi dia akan turun setengah untuk lo bisa menjangkau ikon-ikon yang ada di bagian atas. Belum lagi kalau lo misalnya pengen ngebuka misalkan notifikasi atau mungkin juga control center, tinggal swipe aja di bagian home screen ke arah bawah, keluar deh itu notif ataupun juga control center. Bukan satu buah hal yang baru, bukan satu buah hal yang mewah, tapi perpaduan gestures ini membantu lah. Walaupun emang gue tidak akan menutup mata ya untuk masalah iklan, terus juga agresif dari Mi videonya, agresivitas dari Get app-nya, itu terkadang di bagian notifikasi memang cukup mengganggu. Mumpung kita masih ngomongin masalah penggunaan sehari-hari ya, jadi kayaknya worth it juga ngomongin masalah gripnya handphone ini. Buat gue si Poco X5 Pro ini hadir dengan desain yang emang ini Poco banget lah, dan mungkin beberapa orang ngerasa pengen menggeser desain Poconya. Tapi menurut gue, karena ini jatuhnya adalah satu buah desain yang ikonik, jadi sebenarnya nggak apa-apa Poco stay dengan desain seperti ini, tapi dengan pinggiran kotak yang ada seperti ini, terus juga perpaduan nih antara backdoor belakang dengan bezelnya ada permainan warna, jatuhnya lebih menyenangkan, terutama buat lo yang pengen stand out menggunakan Poco X5 Pro 5G yang warna kuning. However, kalau emang lo adalah tipikal orang yang suka protes bilang, tapi backdoor belakangnya berasa kopong banget bang kalau ditekan. Saran gue, jangan dicari-cari. Bener, hal itu memang ada. Tapi toh kalau lo menggunakan ini dengan case, atau mungkin juga lo menggunakannya normal nih, kayak gue sehari-hari begini aja, main-main seperti ini, tidak akan terasa sampai sebegitunya. Satu hal yang menarik mungkin dari dimensi fisik si Poco X5 Pro 5G ini adalah layarnya yang punya ukuran yang sama dengan Poco F5 sebenarnya. Tapi memang untuk dimensi bodinya dia dibikin lebih lebar dibandingkan dengan Poco F5. Dan terlihat lebih tebal walaupun sebenarnya secara ketipisan sama-sama masih bermain di 7,9 mm dengan berat yang juga ini masih di bawah 200 loh. Jatuhnya masih ada di angka 181 gram. Jadi sebenarnya masih aman untuk dipakai sehari-hari, tidak terlalu membebani tangan. Kalau masalah performa hariannya, tentu si Poco X5 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 778,
dan berpadu dengan beberapa gestures yang tadi gue suka di bagian depan, itu masih aman-aman aja. Lo mau transisi satu aplikasi ke aplikasi lain, itu masih aman. Tapi walaupun emang gue sempet coba nge-export video dari CapCut menggunakan handphone ini, bisa gue bilang untuk proses rendernya bukan yang paling cepat. Ini mungkin satu hal yang bisa gue rasain banget ya, perbandingan antara performa Poco X5 Pro 5G dengan Poco F5. Yang itu emang berasa lebih ngebut, yang ini tidak sengebut itu. Tapi untuk hasil videonya, bisa gue bilang device yang satu ini lebih garang. Nanti deh, gue bakal bahas ya. Tapi balik ke masalah performa, kalau kita ngomongin masalah benchmarking, data-data yang gue punya menunjukkan memang si Poco X5 Pro ini satu buah mid-range yang sangat menarik. Hadir dengan skor Antutu 616 ribuan, Geekbench single core-nya 1015, dan juga multi-core score-nya 2969, dan masih menggunakan Geekbench 6, angka OpenCL-nya ada di skor 2109, dan Vulkan-nya ada di angka 2340. Penasaran dengan hasil 3D Mark-nya? Ternyata Poco X5 Pro 5G ini bisa mendapatkan hasil dengan stabilitas 99,4%, dengan skor tertinggi ada di angka 2444 dan skor terendah ada di angka 2430. Nah, kalau kita berpindah nih ke masalah main game, gue coba main-main dengan Mobile Legends dan juga dengan Call of Duty Mobile menggunakan handphone ini untuk masalah grafik. Fair enough, untuk mereka bisa mendapatkan grafik yang membuat kita nyaman bermain-main dengan kedua game tadi. Dari sisi baterai, Poco X5 Pro 5G ini menurut gue lumayan kalau misalnya dipakai secara kolektif. Gue menjadikan handphone ini handphone ketiga, jadi emang bukan yang paling aktif banget, bisa bertahan lebih dari 3 hari. Cuman pas gue coba nih YouTubean gitu ya, dengan kondisi layar tingkat kecerahan 70%, suaranya ada di angka 20%. Dia menghabiskan daya 23% lah dipakai nonton YouTube selama 3 jam dengan kondisi seperti tadi. Yang menurut gue jatuhnya lumayan lah. Toh pun sebenarnya daya nge-charge-nya yang 67 watt ini lumayan banget. Rata-rata untuk angka dari 8% atau 7% nge-charge sampai 100%, lo memerlukan waktu di bawah 1 jam. Yang menarik dari handphone ini adalah sebenarnya performa kameranya. Ini, ada beberapa orang mungkin yang ngerasa, oh si Poco X5 Pro 5G ini kameranya lebih inferior dibandingkan dengan Poco F5 yang udah ada OIS-nya. Tapi secara hasil dari tes yang gue lakukan, tidak seperti itu. Jadi begini, Poco X5 ini menggunakan main kamera keluarannya Samsung, yaitu Samsung ISOCELL HM2, yang dimana ukuran sensornya ini lebih besar dibandingkan dengan si Poco X5. Dia ada di angka 1/1,52 inci. Hasil foto yang dimiliki sama Poco X5 ini jujur bahaya banget, karena secara pewarnaan akurat. Tapi kalau lo bisa bermain-main dengan komposisi warna, juga dengan komposisi gambar yang akan lo ambil, dia bisa menghasilkan foto-foto yang menurut gue secara pewarnaan udah enak banget. Poco X5 Pro 5G ini bener-bener ngeluarin warna yang natural. Ini bisa gue konfirmasi di saat gue coba mengambil foto color chart yang gue punya, terus gue bawa, gue lihat pakai vector scope. Ini somewhat bisa dibilang hasil warna dari Poco X5 Pro 5G ini tepat banget garis-garisnya gitu ya. Bener-bener menuju ke semua titik warna yang seharusnya. Di sini gue langsung merasa bahwa oke. Poco X5 Pro itu emang adalah satu buah handphone dengan kemampuan kamera yang menyenangkan. Dan benar, hasil-hasil fotonya menurut gue sangat-sangat menyenangkan. Yang lebih bikin gue kaget lagi sebenarnya adalah di saat gue coba ngetes ngambil video. Asumsinya video-video gue yang gue ambil itu akan gempa bumi, tapi ternyata tidak ya. Masih terasa emang ada goyangannya, tapi cukup halus, bahkan di mode 4K 30 fps. Jadi hitungannya memang secara kemampuan foto dan juga videonya, Poco X5 Pro ini sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti tanpa kelemahan, karena emang dengan ukuran sensornya yang cukup besar, tapi hadir di satu buah harga yang cukup budget, ngebikin untuk masalah ketajaman emang di pojok kiri atas, kanan bawah, dan juga kiri bawah bukan yang paling tajam ya, lebih kalah tajam lah bahkan dibandingkan dengan Poco F5 yang 64 megapiksel. Tapi kalau untuk penggunaan gue pribadi yang lebih banyak mengambil barang fokusnya di tengah, ini masih aman banget.
Akan sedikit terganggu kalau lo adalah tipe-tipe orang yang senang foto landscape, perlu ketajaman dari ujung ke ujung. Tapi untuk lo yang tipe-tipe fotonya lebih banyak having fun, kayak gue, nggak yang gimana-gimana banget, kamera dari Poco X5 Pro ini super menarik dan menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Now by the end of the day, kalau gue ditanya lagi gitu, apa Vic yang ngebikin si Poco X5 Pro ini worth it? Sebenarnya udah gue jawab tadi ya, karena secara overall performance ya handphone ini masih dalam taraf aman. Tapi untuk hasil kameranya di angka 3 jutaan, Poco X5 Pro 5G merupakan sebuah handphone dengan hasil foto yang sangat bagus ya. Pengertian bagus gue itu adalah dilihat dari technicality yang dia secara warnanya on point. Gue nggak hanya menilai menggunakan layar handphone aja loh. Gue coba pindah-pindahin ke beberapa layar lain dan ternyata emang hasilnya si Poco X5 Pro ini hasil kameranya berani banget. Maksudnya emang bener-bener nyaman banget. Itu dia. Menurut gue dan pandangan gue tentang si Poco X5 Pro, si telat datang yang ternyata masih worth it. Menurut lo gimana? Pengen berkomentar? Sok, monggo silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik No undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.